Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Amelia. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi semester 3 yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmaju Subang. Di sini saya ingin membandingkan rasio periode tahun 2023 dan juga 2024 eh, dari PT Nippon Indosari Corp Indo Tbk. Nah, saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Trisandi Eka, Putri SEMSI. Eh, kita langsung saja masuk ke studi kasusnya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa yang pertama itu kita akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu menyebutkan bahwa Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas itu merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Nah, kemudian jenis-jenis rasio likuiditas itu yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Nah, untuk mencari current ratio atau untuk mencari current ratio adalah rasio lancar. Itu adalah aktiva lancar dibagi utang lancar. Karena kita akan membandingkan pada tahun 2023 dengan 2024, kita akan mencari untuk tahun 2023-nya terlebih dahulu. Di sini aktiva lancarnya adalah sebesar pada tahun 2023 nih aktiva lancarnya sebesar 1.164.940.801.635 rupiah. Nah, dibagi dengan utang lancar. Utang lancarnya berapa? Utang lancarnya adalah sebesar 669.095.049.839 rupiah. Nanti itu akan menghasilkan 1,7410692228 atau dibagi menjadi 1,74 kali. Nah, untuk tahun 2024-nya pun sama, aktiva lancarnya itu dia adalah 1.044.136.874.729 rupiah dibagi dengan total eh, ini hasilnya adalah 610.720.198.188 rupiah. Nanti akan menghasilkan 1,70968125 atau dibagi menjadi 1,71. Kemudian ada yang kedua adalah rasio cepat atau quick ratio. Ini tuh rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar atau utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan inventory. Nah, rumusnya adalah kurang aset dikurangi dengan inventory dibagi dengan utang lancar. Nah, tadi di sini sudah disebutkan bahwa kurang aset pada tahun 2023 itu senilai 1.164.940.801.635 rupiah dikurangi dengan inventory. Inventory persediaan pada tahun 2023 itu senilai 177.879.799 rupiah itu. Nah, dibagi dengan utang lancarnya sebesar 669.995 juta 49.839 rupiah. Nanti ini current aset dikurangi inventory pada tahun 2023-nya itu menghasilkan 1.027.162.921.877 rupiah dibagi dengan utang lancarnya nanti akan menghasilkan 1,53515247752 nanti akan menghasilkan 1,54 kali. Begitupun pada tahun 2024 current asetnya senilai 1.044.136.874.000 di 729 rupiah dikurangi dengan inventory pada tahun 2024-nya. Inventory pada tahun 2024-nya sebesar 156.863
juta 697.714 rupiah. Nanti nanti akan menghasilkan 808.277.177.015 rupiah. Nanti akan menghasilkan 1,45 kali jika dibulatkan. Terus selanjutnya ada rasio kas atau kas rasio. Itu merupakan eh, alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Nah, di sini untuk cash ratio itu rumusnya adalah cash or cash equivalent atau kas dan setara kas dibagi dengan utang lancar. Di sini kas dan setara kas pada tahun 2023-nya adalah 537.954.244.879 rupiah. Nah, untuk 2024-nya 434.946.384.199 rupiah. Nah, dibagi dengan yang pada tahun 2023 yang tadi 537.954.241.879 dibagi dengan utang lancar yang pada tahun 2023 nanti akan menghasilkan 0,80 atau 80%. Begitupun pada tahun 2024 nanti akan menghasilkan cash equivalent pada tahun 2024 dibagi dengan utang lancar nanti akan menghasilkan 0,70 atau 70%. Nah, terus selanjutnya ada rasio perputaran kas. Nah, ini tuh untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Nah, ini rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Untuk tahun 2023, penjualan bersihnya itu sebesar 3.532.532.634.926 rupiah. Dibagi dengan modal kerja bersih. Modal kerja bersih itu adalah kurang aset dikurangi kurang liabilities. Pada tahun 2023-nya nanti akan menghasilkan eh, 49.845.846.756 rupiah. Nanti akan menghasilkan 7,70 atau dibuatkan menjadi 8%. Nah, begitupun untuk tahun 2024-nya, di sini modal kerja bersihnya adalah khusus untuk semuanya dari tahun 2024. Nanti akan menghasilkan 9,07 atau 9% jika dibuatkan. Kemudian ada internet networking untuk kapital. Nah, ini tuh rumusnya adalah inventory dibagi current asset dikurangi current liabilities. Itu sama aja dengan inventory dibagi dengan modal kerja sih. Nanti akan menghasilkan 0,277 atau dibulatkan menjadi 28%. Nah, begitupun untuk tahun 2024-nya adalah nanti akan menghasilkan 0,361 dibulatkan menjadi 36%. Nah, di sini ada hasil pengukurannya. Untuk karena rasio itu dapat dilihat dari tabel terjadi penurunan yang awalnya itu 1,74 kali pada tahun 2023 menjadi 1,71 kali pada tahun 2024. Jika standar industrinya itu sebesar 1,72 kali, maka rasio perusahaan tahun 2023 itu dikatakan baik. Namun untuk tahun 2024 dikatakan kurang baik karena tidak memenuhi syarat standar rata-rata industri. Kemudian untuk quick ratio terjadi penurunan yang awalnya sebesar 1,54 kali pada tahun 2023 menjadi 1,45 kali pada tahun 2024. Jika standar industrinya itu sebesar 1,50 kali, maka current rasio perusahaan tahun 2023 itu dikatakan baik. Namun untuk tahun 2024 dikatakan kurang baik karena tidak memenuhi syarat rata-rata industri. Kemudian ada cash ratio. Cash ratio ini terjadi penurunan yang awalnya 80% pada tahun 2023 menjadi 70% pada tahun 2024. Jika standar industrinya adalah sebesar 75%, maka cash rasio perusahaan tahun 2023 itu dikatakan baik, namun untuk tahun 2024 dikatakan kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Nah, kemudian ada rasio perputaran kas atau cash turnover terjadi penurunan yang awalnya, maaf, terjadi ke kenaikan harusnya ini.
Jadi kenaikan yang awalnya 8% pada tahun 2023 menjadi 9% pada tahun 2024. Jika standar industri untuk cash turnover adalah 10%, maka perusahaan itu belum mampu untuk menutupi biaya perusahaan. Kemudian ada inventory to net working capital pada tahun terjadi kenaikan pada tahun 2023 sebesar 28% dan 36% pada tahun 2024. Nah, maka pada jika standar industrinya ada 30%, maka untuk tahun 2023 itu kurang baik, namun untuk 2024 itu dibilang baik karena berada di atas rata-rata industri. Nah, selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibayar dengan utang. Nah, yang jenis-jenis rasio solvabilitas ini, yang pertama ada debt to asset ratio atau debt ratio. Itu merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Nah, total ini tuh rumusnya total utang dibagi total aktiva. Untuk tahun 2023, total utangnya itu sebesar 1.550 miliar 86.849.761 rupiah dibagi dengan total aktiva pada tahun 2023-nya itu sebesar 3.943.518.425.422 rupiah atau nanti akan menghasilkan 39%. Kemudian pada tahun 2024 itu total utangnya adalah sebesar 1.438.191.795.263 rupiah dibagi dengan total aktiva pada tahun 2024-nya sebesar 3.746.987.767 rupiah nanti akan menghasilkan 38%. Kemudian untuk debt yang kedua adalah debt to equity ratio. Nah, ini tuh merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Ini rumusnya adalah total utang dibagi total ekuitas. Untuk tahun 2023 total utangnya itu sebesar 1.550.886.841.761 rupiah dibagi dengan total ekuitas pada tahun 2023 sebesar 2.391.434.571.281 itu nanti akan menghasilkan 65% jika dibulatkan. Kemudian untuk total utang pada tahun 2024 itu sebesar 1.491.191.793.263 rupiah dibagi dengan total ekuitas pada tahun 2024 sebesar 2.308.153.193.504 rupiah nanti akan menghasilkan 62% jika dibulatkan. Yang ketiga adalah long term debt to equity ratio. Ini tuh merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Contoh, untuk tahun 2023, total utang jangka panjang itu sebesar 880.991.799.922 rupiah. Nanti dibagi dengan total ekuitasnya sama di sini untuk tahun 2023 ya. Nanti akan menghasilkan 0,368 atau dibuatkan menjadi 37%. Terus kemudian untuk total utang jangka panjang pada tahun 2024 senilai 827.471.597.075 rupiah dibagi dengan total ekuitas pada tahun 2024-nya nilai ini sama nanti akan menghasilkan 0,358 atau dibuatkan menjadi 36%. Kemudian ada yang keempat adalah times interest earned, itu tuh merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Nah, rumusnya adalah EBT earning before tax ditambah dengan biaya bunga atau interest dibagi dengan biaya bunga interest. Nah, untuk tahun 2023 earning before tax-nya itu sebesar 427.990.685.263 ditambah dengan 60.868.971.103 rupiah dibagi dengan ini biaya bunganya yang ini sama nanti akan menghasilkan ini EBT ditambah biaya bunga itu nanti akan menghasilkan 488.859.656.366 rupiah dibagi dengan biaya bunga ini nanti akan menghasilkan 8,03 atau 8 kali jika dibuatkan. Kemudian untuk tahun 2024-nya EBT-nya itu senilai 468.944.996.208
rupiah ditambah dengan biaya bunga pada tahun 2024-nya itu sebesar 62.886.556.759 rupiah. Nah, untuk biaya bunganya itu senilai 62.886.556.759 rupiah. Nanti akan menghasilkan 8,45 kali, 8,45 atau dibuatkan menjadi 8 kali. Yang selanjutnya ada fixed charge coverage atau FCC. Ini tuh merupakan rasio yang mempunyai times interest and net ratio. Nah, rumusnya adalah EBTN yang diformat ditambah biaya bunga ditambah kewajiban list. Nah, ini tuh sama aja kayak tadi, cuman hanya menambahkan kewajiban atau list beban sewa. Untuk tahun 2023-nya, sehingga menambahkan kewajiban listnya adalah sebesar 38 miliar 8.930.581 rupiah. Ini pun nanti tinggal ditambahkan, nanti akan menghasilkan ini totalkan nanti ini juga ditotalkan nanti akan menghasilkan 5,328 dibuatkan jadi 5 kali. Untuk tahun 2024-nya pun sama, tinggal memasukkan beban sewanya atau kewajiban atau listnya. Nanti ini di atas jumlahkan, yang di bawah pun jumlahkan nanti yang EBT tambah biaya bunga interest ditambah kewajiban dibagi dengan biaya bunga ditambah kewajiban. Ini kewajiban atau list itu nanti akan menghasilkan 6,193 jika dibulatkan menjadi 6 kali. Nah, untuk hasil pengukurannya, yang pertama debt to asset ratio, yang pada tahun 2023, aktiva perusahaan didanai utang sebesar 39% dan 61% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Pada tahun 2024, aktiva perusahaan didanai sebesar 38% dan 62% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Berdasarkan standar industri 30% tahun 2003-2024 dinilai kurang baik. Nah, kemudian ada debt to equity ratio. Nah, pada tahun 2023 ini perusahaan dibiayai oleh utang sebesar 65%. Pada tahun 2024-nya perusahaan dibiayai oleh utang sebesar 62%. 62% berdasarkan standar industrinya 70% tahun 2023-2024 dinilai kurang baik. Kemudian times interest earned pada tahun 2023 dan 2024 biaya bunga itu dapat ditutup 8 kali laba sebelum bunga dan pajak. Artinya rasio perusahaan pada tahun 2023 dan 2024 itu dikatakan baik karena di atas rata-rata industri. Kemudian untuk fixed charge coverage itu pada tahun 2023 dan 2024 dinilai cukup baik karena berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Nah, jenis-jenis rasio aktivitas itu yang pertama ada perputaran piutang. Nah, perputaran piutang itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Nah, rumusnya adalah penjualan kredit dibagi dengan piutang. Nah, untuk tahun 2003 penjualan kreditnya itu sebesar 3.822.532.926 rupiah dibagi dengan piutang jumlah piutang pada tahun 2023 itu sebesar 468.485.248.455 rupiah nanti akan menghasilkan 8,15 atau diberikan menjadi 8 kali. Untuk tahun 2024 itu penjualan kreditnya sebesar 3.169.169.542.456 rupiah dibagi dengan tetapi utang pada tahun 2024 itu sebesar 436.641.861.250 akan menjadi 9 kali. Yang kedua adalah hasil rata-rata penagihan piutang. Jadi hasil perhitungannya itu menunjukkan jumlah hari berapa harinya si piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih dan rasio ini juga disebut sebagai days sales uncollected atau days of receivable. Nah, rumusnya itu adalah jumlah hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Untuk tahun 2023, jumlah harinya pun sama 360 dibagi dengan 8. 8 hari itu dari mana? 8 itu dari ini, perputaran pada tahun 2023-nya 8 kali.
Nanti 360 dibagi 8 sama dengan 45 hari. Untuk tahun 2024-nya 360 dibagi dengan 9 kali ini, 9 kali di nanti akan menghasilkan 40 hari. Kemudian selanjutnya ada perputaran persediaan atau inventory turnover. Ini tuh rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Nah, rumusnya adalah penjualan dibagi persediaan. Untuk tahun 2023, penjualannya adalah sebesar 3.820.532.634.926 rupiah. Dibagi dengan persediaan pada tahun 2023 sebesar 137.777.879.758 rupiah nanti akan menghasilkan 27,72 atau dibuatkan menjadi 28 kali. Nah, untuk tahun 2024-nya itu senilai 3.932.169.542.456 rupiah dibagi dengan 156.896.637.714 rupiah nanti akan menghasilkan 25,06 atau dibagi menjadi 25 kali. Kemudian ada of inventory. Nah, rasio ini tuh digunakan untuk mengetahui rata-rata persediaan tersimpan di gudang. Rumusnya adalah 360 dibagi inventory turnover. Untuk tahun 2023, 360 dibagi dengan yang ini inventory turnover-nya 28 kali. Nanti akan menghasilkan 13 hari. Untuk tahun 2024-nya 360 dibagi dengan yang inventory turnover-nya yang tahun 2024 ada 25 kali. Nanti akan menghasilkan 15 hari. Kemudian yang kelima ada perputaran modal kerja atau working capital turnover. Itu tuh adalah salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama satu periode tertentu. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi modal kerja. Penjualan bersihnya senilai 3.820.532.634.926 rupiah. Nah, untuk modal kerjanya itu tadi sama kurang aset dikurangi kurang liabilitas. Itu nanti akan menghasilkan 495 rupiah. Nanti akan menghasilkan 7,70 atau dibuatkan menjadi 8 kali. Untuk tahun 2024-nya itu penjualan bersihnya sebesar 3.932.169.542.456 rupiah dibagi dengan total ini akan menghasilkan 434.416.676.541 rupiah nanti akan menghasilkan 9,07 atau 9 kali jika dibuatkan. Selanjutnya ada fixed asset turnover. Ini itu merupakan hasil yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Nah, rumusnya adalah penjualan dibagi total aktiva tetap. Nah, penjualannya ini sama aja kayak yang di sebelumnya. Jadi untuk tahun 2023-nya total aktiva tetapnya itu sebesar 2.778.577.623.407 rupiah. Nanti akan menghasilkan 1,37 atau dibulatkan menjadi satu kali. Nah, untuk tahun 2024-nya itu total aktiva tetapnya adalah sebesar 2.702.710.114.138 rupiah. Nanti hasilnya adalah 1,45 atau dibulatkan menjadi satu kali. Nah, yang ketujuh adalah total asset turnover. Itu merupakan hasil yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Nah, untuk rumusnya itu adalah penjualan penjualan eh, dibagi dengan total aktiva. Penjualannya ini sama seperti ini yang sebelumnya. Total aktivanya pun ini total aktiva keseluruhannya adalah sebesar pada tahun 2023 itu sebesar 3.943.518.425.042 rupiah nanti akan menghasilkan 0,96 atau dibagi menjadi satu kali. Kemudian untuk tahun 2024-nya total aktiva itu sebesar 3.746.346.988.767 rupiah nanti akan menghasilkan 1,04 atau dibagi menjadi satu kali. Nah, jenis rasionya ini ada receivable turnover. Perputaran piutang tahun 2023-2024 meningkat yaitu dari 8 kali
ke 9 kali. Ini berarti semakin baik karena modal kerja yang tertanam semakin kecil, semakin itu rata-rata industri sebesar 5 kali, yang berarti peningkatannya terjadi melebihi rata-rata industri. Kemudian ada days of receivable pada tahun 2023 itu selama 45 hari, pada tahun 2024 selama 40 hari. Itu kurang dari 60 hari, artinya perusahaan mampu melakukan penagihan lebih cepat atau tepat waktu. Kemudian yang ketiga itu ada inventory turnover, terjadi penurunan 28 kali pada tahun 2000, inventory 28 kali dari 2023 menjadi eh, 25 kali pada tahun 2024. Sementara itu rata-rata industrinya itu adalah 30 kali. Nah, maka perusahaan dikatakan menurun pada tahun 2024 karena di bawah rata-rata industri. Kemudian ada kemudian ada ini. Selanjutnya adalah working capital turnover. Terjadi kenaikan 8 kali pada tahun 2024 menjadi 9 kali pada tahun 2024 dengan standar industrinya adalah 10 kali. Nah, maka kedua rasio ini tuh dinilai kurang baik karena masih berada di bawah rata-rata industri. Kemudian ada fixed asset turnover. Ini tuh pada tahun 2023 dan 2024 itu sama-sama satu kali dengan standar industrinya itu dua kali. Nah, ini tuh artinya eh, kedua rasio ini itu kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Jadi artinya penggunaan aktif oleh perusahaan itu kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang terakhir itu ada total asset turnover, itu 2023-2024 itu sama satu kali dengan standar industrinya dua kali. Nah ini tuh artinya adalah kedua rasio ini pun dibilang kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Artinya perusahaan itu menggunakan aktivanya kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Nah, selanjutnya itu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Jenis-jenis rasio profitabilitas itu yang pertama ada profit margin on sale. Ini tuh adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Nah, rumusnya adalah penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan atau sales. Untuk tahun 2023, penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualnya itu nanti akan menghasilkan 2.064.924.973.358 rupiah dibagi dengan salesnya. Salesnya adalah sebesar 3.820.534.936 rupiah. Nanti akan menghasilkan 0,54 atau dibulatkan menjadi 54%. Kemudian untuk tahun 2024, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualnya itu nanti akan menghasilkan 2.146.668.685.313 rupiah dibagi dengan penjualan bersih pada tahun 2024-nya senilai 3.820.534.936. Nanti itu akan menghasilkan 0,56 atau 56%. Selanjutnya itu ada hasil pengembalian aset ROA. ROA itu adalah rasio profitabilitas yang mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya. Nah, rumusnya itu adalah earning after interest and tax atau EAT dibagi dengan total aset. Nah, untuk tahun 2023, EAT-nya itu sebesar 333.300.420.963 rupiah dibagi dengan total asetnya nanti akan menghasilkan 0,08 dibagi dengan 0,808 dibulatkan menjadi 8%. Untuk tahun 2024-nya EAT-nya adalah sebesar 362.195.698.480 rupiah nanti dibagi dengan total asetnya pada tahun 2024 nanti akan menghasilkan 0,09 atau dibulatkan menjadi 9%. Selanjutnya ada hasil pengembalian ekuitas atau ROE. Nah, ini tuh rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dan dengan modal sendiri. Rumusnya adalah EAT dibagi dengan equity. EAT pada tahun 2023-nya sama seperti ini dan 2024-nya pun sama seperti ini.
Tinggal equity-nya adalah untuk tahun 2023-nya sebesar 2.393.431.535.281 rupiah. Nanti akan menghasilkan 0,139 atau dibulatkan menjadi 14%. Kemudian untuk tahun 2024-nya equity-nya sebesar 2.338.155.193.504 rupiah, nanti akan menghasilkan 0,156 dibagi menjadi 16%. Kemudian ada yang terakhir itu ada laba per lembar saham biasa, earning per share of common stock. Itu tuh untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Nah, rumusnya adalah laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Untuk tahun 2023, laba saham biasa itu dia akan menggunakan yang equity ini dibagi dengan saham biasa yang beredarnya sebesar 6.186.488.888 rupiah, nanti akan menghasilkan 53,87 rupiah. Nah, untuk tahun 2024-nya untuk saham yang biasa beredar itu senilai sama seperti ini, nanti akan menghasilkan 58,54 ribu. Nah, hasil pengukurannya adalah net profit margin, yaitu perusahaan cukup baik karena 54% pada tahun 2023-nya itu naik menjadi 56% pada tahun 2024. Jika rata-rata industrinya adalah sebesar 55%, maka margin laba perusahaan pada tahun 2024 ini baik karena berada di atas rata-rata industri, sedangkan pada tahun 2023 dikatakan kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Kemudian yang kedua adalah return on asset, itu pada jika rata-rata industrinya itu sebesar 5%, maka rasio pada tahun 2023 sebesar 8% ini dan 9% pada tahun 2024 ini dikatakan eh, margin labanya itu baik. Terus pada nomor 3 adalah return on equity. Jika rata-rata industrinya adalah sebesar 15%, maka rasio 14% pada tahun 2023 dikatakan kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Dan rasio 2024 sebesar 16% dikatakan baik karena berada di atas rata-rata industri. Kemudian earning per share of common stock ini tuh kondisi ini tuh naik dari 53,87 rupiah pada tahun 2023 menjadi 58,54 rupiah pada tahun 2024. Kenaikan ini cukup lumayan besar, yaitu 4,67 rupiah per lembar saham. Artinya, kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan itu dapat dikatakan berhasil. Baik, cukup sekian dari eh, penjelasan saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan. Disclaimer ini tuh hanya untuk membandingkan saja, tidak bermaksud untuk menyalahkan perusahaan atau apapun. Ini hanya pure untuk tugas. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.